kasih 300-500 ribu punya bini kita di sana, kawin kontrak. Ini benar ini, ya. Atau terbalik, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, bahkan kita harus waspada. Shalom. Dunia akhir ini mempengaruhi hati kita. Betul? Keadaan dunia saat ini mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar kepada Tuhan. Seperti lagu tadi mengatakan, Tuhan, ini hati saya. Ya. Apakah hati saya masih tetap percaya? Masih tetap setia sama Tuhan nggak dalam kondisi seperti ini? Ya. Kalau kita bicara tentang keadaan akhir zaman, kan banyak orang yang mengecewakan akhir ini. Betul? Mementingkan diri sendiri lah, egonya lah, nggak tahu berterima kasih. Ya, kita banyak berjumpa dengan orang-orang seperti akhir ini. Ya, kelihatannya ibadah seperti bapak ibu, betul? Ya, tapi imannya nol. Ya, tapi nggak ada di sini, betul? Di sini mah sudah baik-baik semua imannya, ya, sudah bagus. Ya, kita belajar. Jangan sampai hati kita dipengaruhi oleh keadaan dunia. Amin. Ya, mau bumi bergoncang, ya, mau ada virus corona, masa bodoh. Betul? Yang penting kita tetap percaya. Ya, tadinya saya mau nyanyi hatiku percaya. Ya, jangan enggak nyanyi. Ya, tadinya ya. Hari ini kita mau belajar. Ya, seperti apa sih hati kita nih? Ya, yang tersembunyi itu di balik dada kita. Ya. Coba buka Amsal. Amsal 4 ayat 23. Ini ada lagunya sebetulnya. Cuma saya nggak tahu liriknya. Ya, apakah penyanyi tahu nggak? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Betul? Jagalah hati. Nggak punya kan kita kan? Ya? Di komputer nggak ada kan list lagunya kan? Nggak ada ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang baik maka hidupmu baik. Hatimu kotor, hidupmu kotor. Ya. Firman Tuhan mengatakan kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya, kalau di TV itu ada tuh yang apa namanya, waspadalah. Itu apa ya? Acara apa ya? Napi ya. Ini benar-benar ya, jemaat di sini hebat-hebat ya. Acara napi ya. Apa? Oh, Bang Napi. Ya, apal benar. Kalau saya tanya Firman, lupa Pak Firman. Ya, kalau acara Pak Bang Napi, waspadalah. Ya, ngomong apa dia terusnya? Kejahatan bukan karena niat, tetapi karena ada kesempatan. Amin. Sama, kita harus waspada. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik, bahkan kita harus waspada. Makanya firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Supaya apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama, ya. Firman Tuhan mengatakan Mazmur 139 ayat 23 apa coba? Mazmur 139 ayat 23. Ya. Amsal 4 ayat 23 kan kita sudah jaga di hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya. Nah, hari ini kita minta Tuhan, bagaimana cara kita menjaga? Ya. Kita minta Tuhan, selidiki aku Tuhan. Ya, Mazmur 139 ayat 23. Mazmur 139 ayat 23. Belum dapat ya? Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Boleh. Siapa yang ini? Coba Mbak Yati. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Amin. Kita minta Tuhan diselidiki hati kita saat ini nih. Ya,
Ya ngomong kan banyak yang ngomong nih, wih hati gue mau bersih. Betul nggak? Kita selidiki hatinya, ya. Kenapa? Kenapa kita harus selidiki? Ada apa dalam hati kita? Karena firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan bukan terpancar kehidupan yang baik, bukan. Terpancar kehidupan berarti ada yang baik, ada yang tidak. Ya. Ada yang baik, ada yang tidak. Karena firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Betul? Tapi firman Tuhan mengatakan nggak berjanji bahwa terpancar kehidupan yang baik. Kalau kita jaga hati kita dengan baik, maka kehidupan kita juga baik. Kalau kita tidak menjaga hati kita dengan baik-baik, maka hati kita dipenuhi dengan sampah kotoran, maka hasil yang keluar juga pasti akan kehidupan yang tidak baik. Makanya saya selalu mengajarkan begini, lu jadi orang benar aja deh. Lu gak usah pikirin kebutuhan lu yang lain. Asal lu jadi orang benar, pasti Tuhan akan pelihara. Benar dimulai dari mana? Dari hati. Makanya firman Tuhan Ibrani mengatakan, kuduslah kamu sebab aku maha kudus. Tuhan kudus, hatinya kudus, hati kita kudus. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Bagaimana doa kita bisa dijawab oleh Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa mendengar setiap seruan doa kita? Orang kita kudus kok. Nah, hari ini kita minta Tuhan selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Amin. Nah, ada apa di hati kita saat ini? Nah, kita lihat, ya. Kan suruh selidikin nih. Coba kita lihat hati kita. Ada kesombongan nggak? Ada kekhawatiran nggak? Kan disuruh selidikin nih, benar nggak? Ya, apa yang ada di hati? Apakah iman kita? Ya, kita hidup penuh rasa bersyukur, hati kita penuh dengan rasa bersyukur, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Atau terbalik, ya. Makanya kita lihat selidiki aku Tuhan. Ya. Kenapa? Firman Tuhan sekali lagi mengatakan, ya, hati yang baik maka kehidupanmu baik. Hatimu kotor, hatimu jelek, kehidupanmu pasti jelek kok. Nah, kita lihat apakah hati kita sudah dipenuhi dengan hal yang baik tentang kekudusan. Ya. Bisa nyanyi lagu tadi nggak? Jagalah hati, bisa nggak? Tuh, ada ustadz suara di sini. Bisa? Yuk, kita nyanyi yuk. Tepuk di dada di hatinya nih. Ya, kan disuruh jaga nih hati. Jangan hati orang yang dijaga. Ya, jaga hati orang pinter, bener nggak? Jaga bini orang pinter, bini sendiri nggak bisa dijaga. Amin. Anak orang dipelihara dengan baik, dijagain, anak sendiri kagak dipelihara. Ini anak-anak juga sama, orang tua kelihatan pelayanan orang tua orang lain kok yang dipelihara, tapi orang tua sendiri kagak dipelihara dengan baik. Amin. Selidiki hatimu, seperti itu benar gitu loh. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jagalah hati. Kalau didangdutin enak nih lagu itu. Ya. Saya seneng goyang soalnya kalau ini ya. Bisa. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Terus ada kata-kata yang lain nggak? Saya nggak bisa nyanyinya. Gini kata-katanya. Bila hatimu bersih, benar ya? Bersih apa-apa? Bila hati kian bersih, pikiran pun jernih. Betul. Kalau hati bersih, pikiran jernih, perkataan pasti baik. Karena apa
apa yang keluar dari mulut. Itu berasal dari sini. Dari mulut yang satu bisa keluar berkat, bisa keluar kutuk. Kalau hatimu baik, maka perkataanmu pasti akan perkataan berkat. Amin. Tapi kalau hatimu jelek, kotor, yang keluar pasti kutuk, betul nggak? Betul? Bawa mobil, bawa motor, serap dipotong, mampus lu, betul nggak? Kenapa? Hatinya tidak baik. Betul? Saya juga dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang saya beda. Ya, kenapa? Karena saya mau Tuhan selidiki hati saya. Ubah hidup saya, ubah hati saya. Kuduskan hati saya. Kalau sekarang ada yang slet, saya bilang sama dia, "Mah, lagi kebelet kencing tuh kayaknya, jadi dia buru-buru." Makanya saya selalu belajar. Saya menjaga hati saya dengan pikiran. Saya bilang begini, ya, 99% nih orang brengsek. Kalau saya nggak mau pikirin yang 99%, walaupun kelihatan dengan mata brengsek dia. Kenapa? Kalau mata yang kita lihat kekurangan dia, maka dia akan mempengaruhi hati kita. Kalau hati kita tidak baik, belajarlah cari apa sih kelebihannya. Nggak mungkin Tuhan menciptakan 100% orang jahat. Betul? Pasti ada sisi baiknya. Ambil walaupun 1%. Mendingan kita fokus sama dia yang 1%. Hati kita damai. Amin. Lihat bini kita, cerewet dari pagi sampai malam. Kita batasin aja dari jam 12 pagi, itu pagi ya. Jam 12 lebih 1 menit kan udah pagi kan? Enggak, maksudnya jam 24 maksudnya. Jam 24 lebih 1 menit pagi kan? Perempuan dia bisa nyanyi kayak burung, bener gak? Karena dia mau berkata-kata 5.000. Betul? Dia mesti berkata-kata tuh 5.000, mau bertarget. Maka saya bilang, coba kalau kita laki-laki berpikir positif, jaga hati. Ayo mah, lagi mau bertarget ya. Ayo mah, ya, lampiasin ke papa mah. Siap nampung kata-katanya. Ya, nah dari jam 24 lebih 1 menit dia ngocos terus. Gak mungkin dia tahan sampai jam 12 malam, betul? Pasti ada yang baik. Kita lihat yang baiknya apa. Dia bikinin kita kopi. Sudah lupakan hal yang buruk. Kita ambil yang baik. Untuk apa? Menjaga hati kita. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ya, ingat sekali lagi, dari mulut yang satu ini ya, dari perkataan, ya, apa yang keluar dari mulut itu yang dari dalam. Ada ayatnya nggak? Coba kita buka. Matius 15 ayat 18. Ya. Coba buka. Matius 15 ayat 18. Nah, kan ada kan ayatnya kan? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan Orang. ayat yang 19 coba. Karena dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan lah, ya, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ya, dari hati yang kotor, ya, akan timbul pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, dan apa yang itu dia lakukan dalam tindakan. Karena hatinya jahat, hatinya kotor. Makanya hari ini kita selidiki hati kita masing-masing. Ya, Yesus, ya, coba kita belajar dari Yesus. Yesus dihina, betul? Dia Allah loh, dihina. Diusir nggak, ditolak, betul?
Dihianati. Betul? Tapi apa respon Tuhan Yesus? Bahkan dia dicambuk. Hari ini kita berjamaah kudus. Dia menderita bukan karena dia salah, karena kesalahan kita manusia. Pernah nggak kita menderita karena kesalahan orang lain? Makanya firman Tuhan mengatakan kalau engkau menderita karena kesalahan orang lain, bukan kesalahan kamu, itu baru yang namanya penghargaan dari Tuhan. Tapi kalau engkau menderita karena kesalahanmu, ya itu namanya hukuman. Ya, kita berbuat baik terus kita juga menderita, ya itu baru pujian di mata Tuhan. Amin. Nah, ini ya, karena dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan. Ya. Nah, apa yang mempengaruhi hati kita? Biasanya apa? Mata. Ya, makanya ada kalau anak muda atau dari mata turun ke hati. Apa tuh namanya? Cinta. Mata turun ke hati. Ya, dari hati tendang balik dia kepikiran, akhirnya dilakukan. Ya, dia lihat nih perempuan cantik. Ya. Wih, kan dari mata nih. Wih, cantik pikirannya. Betul gak? Pikiran kita dipengaruhi oleh kecantikan dia, kebaikan dia, akhirnya turun ke hati. Betul? Turun ke hati, akhirnya punya niat untuk memiliki. Betul? Kalau Pak Bambang melihat perempuan, kan melihat perempuan cantik, ciptaan Tuhan. Betul? Hanya sekedar ciptaan. Hatinya benar Pak Bambang. Ya, hatinya benar. Waktu dia melihat perempuan cantik, boleh gak Pak Bambang melihat perempuan cantik? Punya mata, masa gak boleh? Ya, dia punya mata, boleh melihat ciptaan Tuhan yang cantik, yang aduhai. Betul? Tetapi itu hanya boleh bermain di pikiran. Ih, cantik loh. Betul? Jangan turunin ke hati. Yang masalah kalau turun ke hati, nah hatinya gak benar, akhirnya timbul pikiran yang tidak benar. Ya, rumput tetangga lebih baik dari rumput di rumah. Saya harus memiliki rumput seperti itu. Betul? Apalagi kalau kita dengar, ya kan, di Sukabumi banyak cuman kawin apa? Kawin kontrak. Saya dengar 300-500 ribu. Yang muda-muda nggak boleh dengar ya. Betul? Kasih 300-500 ribu punya bini kita di sana, kawin kontrak. Belum. Kenapa kita mau lakukan itu? Karena hati kita tidak baik. Makanya hari ini kalau saya ngomong begini terus punya niat nih langsung. Ini kan saya ngomong nih ya. Hati dipengaruhi oleh apa yang dilihat dan didengar. Hari ini dengar, waduh informasi dari Pak Hendy. Ternyata di daerah Sukabumi. Ini loh, cuma 300-500 cukup loh. Benar? Kan masuk lewat telinga nih. Ya gak? Pikiran. Oh, apa iya Pak Hendy? Apa iya ya? Benar? Turun ke hati. Pengen nyoba lah. Betul? Kenapa? Hatinya kotor, dipenuhi dengan perzinahan. Amin? Karena hatinya kotor, dipenuhi oleh perzinahan. Ya, ada sesuatu yang mempengaruhi. Makanya hati kita diuji di mana? Pada saat punya masalah, dihadapkan dengan persoalan. Nah, persoalan hari ini pengen dibilang Sukabumi murah loh. Betul? Cuman kasih uang sayur aja 300-500 ribu cukup. Ya, makanya ibu-ibu lihat kalau lakinya ke arah sana nih ya, lihat GPS-nya. Ya, lihat GPS-nya lakinya ya. Arahnya kemana nih? Ya, kalau dia bilang ngodernya di Cempaka Putih, loh kok arahnya kok beda ke Bogor nih. Nah ini ada yang aneh, ya. Sekarang canggih GPS ada. Ya, kenapa? Nah ini lah. Pada kita tahu hati kita baik atau tidak baik pada saat ada persoalan. Respon kita bagaimana? Pada saat kita mendengar sesuatu, respon hati kita bagaimana? Nah, kalau hati kita dipenuhi dengan pencabulan, perzinahan, ini ternyata selama ini saya nggak dapat informasi yang benar. Hari ini dapat informasi yang benar. Ternyata cuma 300-500 ribu. Ya, timbul iman, percaya
Dia lakukan dalam pikiran, akhirnya dia bertindak. Dia ngomong, Pak Bambang ngomong nih sama Pak Yanuar, Yanuar, saya nggak tahu Sukabumi, anterin dong. Yang satu paket, bener nggak? Ya. Yang dosa yang mana nih? Boleh Pak, saya udah. Yang dosa yang mana? Yang dosa yang cabul yang mana nih? Kan dia nganterin doang. Hah? Dua-duanya cabul, bener nggak? Kalau itu udah niat ini masih di pikiran aja. Sampai sana gue mau lihat dulu, bener nggak? Bertiga ya? Sama Pak Edi ya? Makanya ya kita lihat ya, uji hati kita. Betul? Uji hati kita. Hari ini kita uji hati kita. Ya, hati kita ini seperti apa di hadapan Tuhan? Layak atau enggak? Sekali lagi, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amin. Kalau mau kehidupan kita baik, jaga hatimu dengan baik. Bagaimana jaga hati? Sesuai firman. Amin. Firman Tuhan mengatakan pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, dan sebagainya. Ya, kata-kata kotor itu semua tidak baik. Ya, kalau kita baca di Galatia 5, ya, keinginan daging semua yang tidak baik. Hidup di dalam roh. Nah, di dalam hati kita ini apa sih isinya? Pencabulan mah kayaknya kagak ya Pak Bambang ya. Perzinahan ada nggak? Bunuh sih kayak kagak lah. Ya dulu saya waktu bertobat bunuh nyamuk nggak berani, bunuh semut nggak berani. Kalau sekarang saya baygonin semua. Ya, karena dulu saya berpikir begini, itu apa namanya? Nyamuk, semut, ciptaan Tuhan. Aduh, saya mau hidup benar. Sampai nggak semut minggir. Ini benar ini. Ya, Bapak Ibu ketawa soalnya banyak pendeta yang ngomongin ngarang ya. Kalau ini fakta ini. Ya. Saya waktu pertama kali bertobat lihat semut gak berani bunuh. Saya takut dosa. Saya dulu berpikir membunuh semut itu berdosa di mata Tuhan. Saya benar-benar mau tinggalkan cara hidup saya yang lama. Mau dibenari nama Tuhan. Hati. Ya, nah kita koreksi hari ini. Hati kita penuh dengan apa? Dengan kata-kata hujat. Bertobat. Mumpung ada kesempatan. Amin. Ya. Terus kita lihat keseharian. Hati kita gampang tersinggung gak? Hati kita gampang kecewa. Hati yang baik, dia bisa menampung segala sampah di kotoran yang tidak baik. Dia punya tempatnya tuh hati. Makanya sekarang kita lihat hatimu segede apa sih? Secara jasmani, secara dunia nyata hati itu cuma segenggam ini ya. Berapa biji? Itu jantung. Jantung. Hati Ini segini. 2 biji, kiri kanan ya. Hatinya segini. Betul? Nah, hati kita tidak diperbesar di dalam Tuhan. Sehingga ada persoalan masuk, hati kita sudah penuh dengan sampah. Ada persoalan masuk, yaitu kita dikecewakan oleh orang. Kita disakiti oleh orang. Hati kita kecil, sudah gak bisa nampung lagi ini. Akhirnya dia membuat masalah di dalam hati kita, pikiran kita, otomatis tindakan kita. Makanya milikilah hati yang besar di hadapan Tuhan. Bisa menampung, disakiti, bisa buat tampung. Ada tempat sampahnya. Oh, nggak ada masalah nih. Terima aja semua. Hati saya besar kok. Ditipu orang, terima. Disakiti, terima. Diomongin orang, terima. Betul nggak? Digosipin orang yang tidak baik, terima. Karena apa? Karena kita memiliki hati yang besar di hadapan Tuhan, yang bisa menampung segala persoalan. Tapi kalau hati kita kecil, hanya 1-2 persoalan yang bisa kita terima, maka inilah yang akhirnya membuat efek begitu masuk persoalan yang lain, kita tidak bisa menerima. Otomatis kalau kita tidak bisa menerima, respon kita juga pasti negatif. Yesus memiliki hati yang besar.
disakiti, dikecewain, ditinggalin sama murid-muridnya, betul nggak? Betul? Dihujat, disiksa, disalib. Tetapi karena Yesus memiliki hati yang besar, apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka semua Tuhan. Karena Yesus memiliki hati yang besar, dia jaga hati dia dengan segala kewaspadaan, sehingga terpancar kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan kasih yang sempurna. Orang melihat dia doa di Taman Getsemani, Yudas datang bawa pasukan, betul? Nangkep dia. Murid Yesus cabut pedang, tebas kupingnya. Kalau orang dunia bilang begini, hebat lu, bela pimpinan, betul? Dapat bonus, betul. Tapi di mata Yesus, tindakan itu salah. Yesus malah menghargai muridnya. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Selanjutnya, kupingnya dipasangin lagi. Kenapa? Karena Yesus memiliki hati yang besar, dipenuhi dengan cinta kasih yang luar biasa. Nah, hari ini kita selidiki hati kita. Kita masih gampang tersinggung, betul? Gampang kecewa, dikit-dikit. Kalau orang bilang apa ya? Kemarin ada yang baper, apa? Dibawa perasaan. Ya. Makanya ada yang ngomong sama saya ya waktu itu ya, Pak Hendy mah kayak ikan gak ada tulangnya. Mau disakitin, dikecewain, mau diomongin, mau dikatain, mau diapain, terserah, senyum aja. Kenapa? Karena saya tahu saya harus menjaga hati saya dengan kewaspadaan supaya kehidupan saya baik, kehidupan anak cucu saya baik. Kalau saya tidak menjaga hati dengan baik, yang repot siapa? Bukan dia yang bikin masalah, tapi saya yang punya masalah. Saya pernah cerita di sini dulu, kepala cabang saya, anak muda. Ya. Tiba-tiba dia kesel sama orang, dia telepon, dia marah. Saya diam di samping dia. Sudah selesai, dia ngadu sama saya. Oh, Pak Hendy gini. Memang itu orang brengsek. Saya bilang sama dia, memang itu orang brengsek memang. Cuma sekarang pertanyaan saya tanya, Bapak rasanya gimana Pak? Karena tidak menjaga hati, perkataan yang keluar adalah emosi semua keluar. Saya bilang sama dia, Pak, sekarang Bapak ngerasain gimana? Dia bingung saya nanya begitu. Saya tanya, jantung Bapak gimana? Loh, deg-degan gak? Betul? Terus leher naik, ini kira-kira kenceng gak? Saya tahu dia punya apa namanya, darah tinggi. Pak, leher kenceng gak Pak? Iya nih, gara-gara dia nih, leher gue jadi kenceng, darah tinggi gue naik. Saya tanya dia, terus yang bikin kesel Bapak sekarang lagi ngapain dia? Kayaknya mungkin lagi makan enak. Tapi Bapak menderita sekarang gara-gara dia, kan bodoh saya bilang. Maka sebetulnya kalau orang yang punya kekecewaan, sakit hati, emosi, sebetulnya sedang menyakiti diri sendiri. Amin. Belum lagi kalau dipendem, betul? Dia memang brengsek, ngecewain kita luar biasa, jahat sama kita luar biasa. Tapi karena kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, akhirnya dia mempengaruhi hati kita, mempengaruhi hati kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perkataan kita. Sehingga apa yang tidak baik keluar semua, karena kita tidak menjaga hati kita dengan baik. Saya bilang sama dia, Pak, sebetulnya Bapak sedang menyusahkan diri sendiri dan juga menyusahkan anak, istri dan anak-anak. Loh, kenapa hubungannya dengan istri anak saya? Loh, Bapak kan punya darah tinggi. Kalau tiba-tiba masuk rumah sakit, siapa yang susah? Baru dia mikir. Ya, makanya jadi orang tuh jangan tell me di hadapan Tuhan. Kalau sudah punya problem, ada masalah, baru mikir. Amin. Peroleh hikmat sebelum menerima, kita pikirkan baik-baik. Apakah tindakan ini benar atau tidak di hadapan Tuhan?
Apa yang kita mau perhatikan, pikir dulu di hadapan Tuhan. Apa yang saya ucapkan ini baik atau tidak? Kemarin ada pekerja di Bandung. Pak Hendy, menurut Pak Hendy kan, nah kalau Pak Hendy menurut saya, nilai saya gimana? Benar, royal, baik. Tapi kan ada perkataan yang tidak baik yang keluar dari mulut dia. Saya nggak mungkin lah kayak begitu Pak Hendy gitu. Iya, tapi perkataan itu sudah diterima oleh orang, betul? Nah orang ini kan bisa responnya negatif, bisa berjalan positif. Makanya sebelum dikeluarkan, perkataan kita ini nyakitin orang atau enggak. Makanya lidah ini kecil, betul? Tapi lebih dahsyat dari apa? Dari lidah ini bahaya. Ya. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, perkataan orang benar yang memiliki hati benar, pikiran benar, perasaan benar seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5. Maka dia mengandung kuasa. Hati-hati dengan perkataan kita. Amin. Kembali, coba koreksi. Gampang tersinggung nggak? Nggak disalamin sama Asyir aja. Besok gua nggak mau ke gereja itu lagi. Apa tuh Asyir pelayan Tuhan seperti itu? Gua senyum dia nggak jawab. Baper, bodoh dia, betul nggak? Nanti dia punya masalah ya kan? Kemanapun gereja nanti Tuhan pertemukan dengan yang kayak begitu. Kenapa? Tuhan lagi menguji dia. Kalau nyanyi pinter, ujilah aku Tuhan. Pinter nyanyi. Begitu diuji sama Asyir, nah ini dia tidak menjaga hatinya. Nyanyi tadi, Tuhan selidiki hati kita, betul? Nah hari ini selidikin, kita masih tukang marah nggak? Gampang tersinggung nggak? Makanya apalagi kalau pelayan Tuhan, aduh saya bingung dah kalau pelayan Tuhan, betul nggak? Pelayan Tuhan harusnya memiliki hati yang besar, betul? Nggak dikasih tugas aja, nggak dikasih jabatan. Gue orang lama nih di sini nih. Itu yang gue pasang tuh semua. Betul? Nggak dihargain gue di sini. Gue pindah gereja. Gue cari yang bisa menghargai gue. Saya selama pelayanan. Nah ini ada orang-orang lama. Makanya saya rindu orang-orang lama. Kumpul semua. Ada Pak Buyuk, Pak Rudi, ada Pak Haryanto, ya Pak Pelik jangan diomong, itu mah orang ya. Dengkot. Ya, dengkot. Betul nggak? Inilah orang-orang yang punya andil atas gereja 21. Bukan gereja GBI Agape ya, 21. Tahu kan gereja 21? Ini nomor 21, tapi dulu namanya gereja Taman Royal. Ya. Mereka inilah orang-orang yang berjuang. Tetapi ada nggak yang ngomongin diri sini? Tidak. Ada yang ngomong Pak Hendy kan paling berkorban paling banyak. Siapa bilang? Saya emang nggak pernah merasa berkorban. Betul? Tuhan yang berkorban sama kita. Kita baru membalikan sedikit pengorbanan kita kepada Tuhan. Apa yang kita mau banggakan? Orang memang kita harus punya sifat memberi daripada menerima, betul? Ini orang-orang yang berjuang seperti itu. Amin. Kita kembali. Ya. Matius, coba kembali ke Amsal 4 ayat 23. Miliki hati yang besar. Di dalam Tuhan hati yang besar bagaimana caranya diperbesarnya? Kalau karet dipedot-pedot ya. Betul? Kalau karet tuh, kalau balon pedot sana, pedot sini, betul nggak? Supaya dia melar, membesar, betul? Kalau hati bagaimana? Hati mesti diperbesar. Ya, hatimu mesti diperbesar. Supaya, nah ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Ya. Supaya kita bisa menerima persoalan di dunia ini yang nggak enak, ya. Kita harus memiliki hati yang besar. Sehingga kalau disakitin, gua terima.
Dikecewain, gua terima. Ditipu, gua terima. Semua bisa masuk di hati kita karena kita memiliki hati yang besar. Bagaimana cara hatinya diperbesar? Dipedot kayak balon. Ya. Kalau gedung ini diperbesar mah gampang. Kau kan mengembang ke kanan ke kiri. Betul? Kan ada lagunya tuh. Ya, mengembang ke kanan ke kiri keturunanmu kau memperoleh bangsa-bangsa. Betul? Istri kita kau kan mengembang ke kanan ke kiri. Betul? Betul? Kita nyanyiin aja istri kita. Loh memang dia harus mengembang kok. Firmannya ada ya nggak Pak Bambang ya? Firman mengatakan kau kan mengembang ke kanan ke kiri keturunanmu kau memperoleh bangsa-bangsa. Betul nggak? Karena dia mengembang akhirnya kita memperoleh keturunan. Dia ngembang. Makanya jangan minta ibu-ibu yang udah kawin 20 tahun minta langsing. Mana istri saya? Di bawah ya? Istri saya mau fitness mau apa gitu. Mah, emang kenapa? Ini perutnya udah ada lemak. Biarin aja, kenapa? Kenapa? Karena saya menjaga cinta hati saya dengan baik dan benar. Apapun saya akan terima dia apa adanya. Emang kayak laki lain gendut loh, bener nggak? Dia nggak bisa menjaga hati. Makanya waktu dia berjalan ngelihat yang langsing dari mata turun ke hati. Waduh, kekurangan istri saya dipenuhi sama dia. Amin. Jangan kalau udah beristri. Tapi kalau ini udah beristri belum? Belum. Udah punya pacar? Belum. Kalau pacar saya bilang 1 boleh, 2 boleh. Kemarin saya juga ngomong mesti pintar. Kalau masih pacaran mesti pintar, bener nggak? Mobil aja punya ban serep. Tapi ban serepnya jangan ditusuk-tusuk, jangan dibolongin ya. Hanya serep doang gitu loh. Tapi nah ini ya, iman timbul dari pendengaran. Ya, pendengaran akan suka bumi. Ya kan? Begitu timbul iman, dia melangkah. Betul nggak? Cari di sana, betul nggak? Ya benar, timbul iman. Makanya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita dengar, kemarin kita dengar, Yesus luar biasa. Dia sanggup, Allah yang ajaib. Kita dengar, timbul iman. Akhirnya kita melangkah dengan iman. Apapun persoalan kita datang kepada Yesus, dia sanggup. Ya. Kembali, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati mesti diperbesar. Bagaimana caranya? Dia tarik, dipedot dengan persoalan. Mau nggak dipedot kita? Ujinya kan begitu. Supaya hati kita diperbesar oleh Tuhan, dikasih persoalan. Tuhan izinkan persoalan itu terjadi supaya hati kita besar, supaya hati kita sempurna di hadapan Tuhan Yesus. Hati kita kotor, Tuhan mau bersihin. Yohanes 15 mengatakan kita punya ranting yang kotor. Betul? Kita mau jadi orang baik, tapi ada ranting kita kotor sehingga tidak bisa menghasilkan buah-buah roh. Firman Tuhan mengatakan Tuhan akan bersihkan ranting yang kotor. Sakit nggak? Sakit. Hati mau diperbesar, Tuhan kasih persoalan, sakit nggak? Sakit. Cuma kita mau lulus atau tidak. Saya belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya terus berusaha untuk menjaga hati saya. Pernah nggak saya dikecewain? Pernah. Dikecewain sama siapa? Teman dekat, saudara, keluarga, orang tua. Semua pernah ngecewain saya. Tapi bagaimana respon saya? Awal memang ada beberapa yang respon saya salah. Tapi firman Tuhan menegur saya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan.
Makanya saya percaya Agim ini kayaknya sih, ini kan perjanjian lama, betul. Amsal ini adalah perjanjian lama. Agim pasti tahu ini. Makanya dia bikin lagu. Jagalah hati, lentera hidup ini. Mantan Kristen, Pak. Mantan Kristen. Kata siapa, Pak? Kata saya. Jangan salah, jangan sampai salah nih ya. Mendingan sampai di sini aja, didengar sampai di pikiran aja. Kata siapa? Bener nggak? Jangan ke hati. Kalau hati nanti saya percaya. Oh, amin. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya nggak tahu hati Bapak Ibu pada saat ini. Memang posisinya ada di gereja. Ini posisinya melayani. Tapi saya nggak tahu hati kalian. Yang tahu hati kalian cuma kalian dan Bapa kita di surga. Apakah hati kita kotor di hadapan Tuhan? Atau apakah hati kita kudus di hadapan Tuhan? Apakah hati kita gampang kecewa? Apakah hati kita gampang tersinggung? Apakah hati kita penuh dengan sampah kotoran? Minta Tuhan, Tuhan bersihkan hatiku. Coba buka Yeremia 4 ayat 14. Minta sama Tuhan. Yeremia 4 ayat 14. Hatimu penuh rancangan yang seperti apa? Dikecewain orang, awas lu ya, ntar gua bales. Emang lu aja yang bisa seperti itu, gua juga bisa. Ada rancangan kedurjanaan, ada rancangan yang jahat. Saya dulu sama. Saya main biliar di Glodok. Glodok tahu? Jakarta. Ada biliar nggak di bawahnya? Ada kan di dalam Glodok ada biliar. Saya main biliar di situ bawa motor. Datang pakai helm. Betul? Sama teman saya juga bawa motor masing-masing. Ketemu tuh di bawah tuh, dekat parkiran. Masuk dari situ main biliar. Sore pulang, helmnya hilang. Helmnya hilang. Waduh, pulang gak pakai helm. Hati saya dulu masih jahat, masih kotor. Waduh, ini mulai berpikir nih, kreatif. Lihat, celingak, bro, pakai, bawa pulang. Helm orang. Dulu waktu saya masih muda, sering begadang kan, nggak punya. Sendal saya jelek, kadang-kadang sepatu saya jelek. Hah? Masjid mas saya gak pernah colong. Ya, saya tahu itu rumah Tuhan, rumah Allah itu. Ya nggak, nanti kualat nolong di masjid mas. Ya, yang saya lakukan apa? Saya ke rumah orang, dia di gang gitu. Ada nggak sudah? Ada nggak gitu? Tuker. Pakai yang bagus. Di dalam hati saya, karena hati hidup saya jahat. Hati saya jahat, maka yang keluar adalah rancangan-rancangan yang jahat dalam hidup saya. Amin. Nah, kita lihat, bersihkan hatimu dari kejahatan. Hatimu penuh dengan kejahatan, minta Tuhan bersihkan hati kita supaya engkau diselamatkan. Saya kasih tahu, kalau Bapak Ibu memiliki hati yang masih kotor, masih penuh dengan kejahatan. Kejahatan ini bukan bicara pembunuhan, perzinahan, hati dengki, iri hati sama orang lain aja sudah kotor di hadapan Tuhan. Ya, ngelihat tetangga berhasil beli mobil baru, nipu tuh kayaknya nipu. Urusan nipu enggak urusan dia, tapi hari ini kita sudah menghakimi orang. Firman Tuhan mengatakan manusia tidak bisa menghakimi manusia. Hanya Allah yang bisa menghakimi manusia. Salah kamu di hadapan Tuhan. Sudah. Makanya jangan menghakimi manusia. Betul? Kenapa kita menghakimi manusia? Karena hatinya kotor. Hati kita kotor, makanya kita bisa menghakimi. Ya, belum tentu benar lagi kan yang kita hakimi. Kalau dia ternyata nggak nyolong, nggak korupsi. Kalau orang bilang apa namanya? Pak Pelik apa tuh? Ini soalnya Pak Pelik kan Sulaiman. Namanya kan Sulaiman, jadi dia tahu apa namanya tuh. Kalau kita
Ini orang kita ngomongin yang tidak baik apa namanya? Fitnah. Sudon ya, sudon. Udah sudon lu, udah nuduh orang lu. Sudon bukan? Sudon. Betul? Apa yang kita perkatakan benar pun salah di mata Tuhan. Apalagi kalau salah, ternyata dia hasil kerja keras. Kita sudah nuduh orang, betul nggak? Menghakimi orang, nuduh orang, double loh hukumannya. Amin. Ya, mendingan ya puji Tuhan lah. Memotivasi kita untuk kita bekerja lebih baik supaya kita juga bisa beli mobil. Amin. Bukan ngiri. Jabatan di gereja juga sama. Gak usah ngiri lah dengan jabatan gereja. Saya kasih tahu, makin tinggi jabatan di gereja sebetulnya kalau benar jalannya, kita semakin pikul salib. Betul nggak? Kenapa? Semakin tinggi harus semakin merendahkan dan semakin berkorban. Korban apa? Korban pikiran, perasaan, waktu, uang dan sebagainya. Itu yang benar. Jangan dengan yang lain. Kalau dia terbalik ya itu. Makin tinggi jabatan dia makin minta dihormati segala macam. Nah ini dia yang jaga hati. Dia yang jaga hati. Makin tinggi makin dihargai. Makanya dia bakal jatuh. Begitu gak dihargai sedikit, langsung dia kecewa. Amin. Ya, hari ini kita minta Tuhan bersihkan hatiku dari sampah-sampah kotoran-kotoran yang tidak baik. Yang kalau saya pelihara, saya dihami, itu akan mempengaruhi kehidupan saya ke depan menjadi tidak baik. Karena firman Tuhan mengatakan, saya harus jaga hati saya dengan benar, supaya kehidupan saya, masa depan saya benar di hadapan Tuhan. Hati orang benar, maka hidupnya benar. Dan orang benar, firman Tuhan mengatakan, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Apapun persoalan orang benar, Tuhan turut campur. Tuhan ada berserta dengan orang benar. Telinganya selalu mendengar cerita orang benar. Dan tangan Tuhan itu pengen cepat-cepat menolong orang benar. Dan janji Tuhan luar biasa kepada orang benar yang memiliki hati yang benar. Anak cucunya pun saya jamin tidak akan kekurangan. Orang benar itu, coba efeknya sampai anak cucu. Abraham orang benar, Ishak orang benar, Yakub orang benar. Makanya kita ngomong apa? Yesus mengatakan, Yesus melalui Yesus Kristus bakal berkat dari Allah Bapa yang dulu Bapa janji kepada Abraham, Ishak, Yakub akan mengalir kepada kita semua. Kenapa? Karena mereka orang benar. Kita menikmati dampak dari kebenarannya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, maka anak cucu kita akan menerima dampak yang baik dari Tuhan karena kebenaran kita. Amin. Sodom dan Gomora, Abraham benar. Dia memandang Abraham, maka diselamatkan tuh Lot. Makanya kenapa saya berjuang dari Bandung melayani, ya. Besok padat lagi saya, tanggal 28 mesti ke Tangerang, tanggal 5 ke Tangerang, tanggal 10 saya ke Jakarta, tanggal 19 balik lagi ke sini ke Tangerang. Ya. Kenapa saya mau melakukan ini? Pelayanan saya tidak pernah mengambil sepeser pun dalam pelayanan. Bahkan saya datang, saya memberkati gereja. PK saya terima, tapi langsung saya kasih lagi. Saya balikin. Kenapa? Apa yang saya lakukan ini mungkin untuk saya cukup, tapi saya berjuang untuk anak cucu saya. Dan saya juga memperoleh tempat di kerajaan surga yang bukan yang di pinggiran surga, tetapi di dalam kerajaan surga. Itu yang saya ubah. Di dunia saya berjanji Tuhan, biar anak cucu saya akan menerima berkat yang saya lakukan. Saya hari ini berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, maka dampaknya anak cucu saya akan menerima kebaikan Tuhan. Apa yang saya tabur saya tuai, dan anak cucu saya juga akan tuai. Amin.
Nah, kalau ini yang terus kita pelajari, kita kasih kepada anak kita juga sama seperti itu, didikan seperti itu. Dia melakukan yang sama, akhirnya cicit kita diberkati. Cucu kita melakukan yang sama, akhirnya buyut kita diberkati. Maka keturunan orang benar kalau dijaga terus hatinya dengan benar, makanya kita lihat keturunannya pasti akan menjadi lebih baik. Makanya dulu pernah ada survei orang Amerika. Disurvei, satu orang benar, satu orang nggak benar. Dilihat setelah sekian 100 tahun, itu hasilnya bagaimana? Keturunan orang yang benar itu mendapat posisi. Keturunan yang tidak benar, ada ya yang jadi pelacur, yang jadi perampok, yang jadi ini. Makanya saya mau melakukan, saya mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, dengan apa? Jaga hati kita. Mulailah dari jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena hidup kita baik, karena hati kita baik. Amin. Jaga hati. Jangan mudah tersinggung. Amin. Jangan mudah kecewa. Amin. Kalau kita kecewa, sakit hati, belajar. Siapa yang orang dikecewakan? Yesus, orang yang dikecewakan. Siapa yang orang yang dikecewakan? Kalau menderita, belajar dari Ayub. Apalagi kalau Bapak Ibu di hati nih ada kekecewaan sama Tuhan, waduh, ruginya luar biasa. Cepat minta ampun sama Tuhan. Amin. Saya kasih tahu, saya banyak melayani orang yang kanker hati. Setelah saya wujud, dia ternyata punya akar kepahitan. Walaupun gak 100% semuanya, tapi yang saya layan, ya makanya kemarin juga dia punya akar kepahitan. Tubuh manusia ini ada sel kanker. Setiap tubuh manusia ada sel kanker. Ya, cuman ada pemicunya. Bapak Ibu sakit hati, tidak menjaga hati dengan baik, racun terus yang disimpan, sampah terus yang disimpan. Suatu saat jangan salahkan Tuhan kalau itu menjadi kanker hati. Bapak Ibu punya pikiran yang kotor, terus simpan pikiran sampah di pikiran di pikiran Bapak Ibu. Simpan terus racun. Jangan salahkan Bapa di surga kalau Anda memenderita kanker otak. Saya kemarin ngomong, nyeplos aja kadang-kadang ini. Benar atau enggak ya terserah ya, dia mau kedokteran. Di sini ada orang-orang pintar. Dia punya batu empedu. Saya langsung nyeplos. Dia ada kecewa sama saya. Ada batu empedu yang kalau nggak dioperasi membahayakan. Saya bilang, itu hasil dari ini. Beresin kekecewaanmu, itu urusan Tuhan, mau keluarin atau enggak. Ya, kenapa kita mau simpen sampah kotoran di dalam hati kita? Bodoh. Nanti yang punya masalah adalah bukan orang yang mengecewakan kita, yang membuat kita sakit hati, tetapi yang punya problem akhirnya kita sendiri. Bodoh. Amin. Ya, makanya ambil yang positif. Saya kalau dikecewain orang, aduh Tuhan lagi nguji saya. Kan nyanyi saya, ujilah aku Tuhan. Wah, uji. Kasih saya lagi diuji sama Tuhan. Buah roh saya lagi diuji. Dengan siapa? Ditemuin sama orang yang brengsek seperti ini. Waktu kita bisa melihat pandangan kita kepada firman Tuhan, akhirnya kita bisa ngomong begini, Pak Palan, makasih ya, lu dan ibu gua. Bisa nggak Bapak Ibu berterima kasih dengan orang seperti itu? Kalau Bapak Ibu tidak memandang firman Tuhan, nggak bakal bisa. Tetapi waktu kita memandang firman, oh, Tuhan pakai paparan untuk menguji buah roh saya. Terima kasih Tuhan. Saya nggak bakal benci sama paparan. Bahkan saya bersyukur Tuhan pertemukan saya dengan orang seperti paparan yang mengecewakan saya. Amin. Amin. Makanya Bapak Ibu kalau melihatnya, ya, laki-laki yang suami melihat istri kayak begini, Tuhan nggak salah kasih pasangan hidup ke kita. Tuhan mau merubah hidup kita, hati kita, buah roh kita melalui istri kita. Makanya kita dikasih istri yang cerewet, yang ngeselin, betul nggak?
suami yang kayak begini. Nah, itu sebetulnya sedang melatih buah roh kita agar sempurna di hadapan Tuhan. Ya, yang punya suami luar biasa cerewet, tukang ini, peluk dia. Terima kasih Pak. Tuhan pakai kamu untuk supaya saya sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Kan enak adem, nggak berantem terus, nggak minta cerai, betul nggak? Ya, amin. Ya, sekali lagi, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, mau baik atau enggak, kita semua yang putuskan, bukan Tuhan yang putuskan, tapi keputusan dari tangan kita. Tuhan hanya memberikan firman, Tuhan hanya memberikan arahan. Lu mau pilih berkat silakan, nggak, Tuhan nggak rugi. Lu mau pilih kutuk silakan, Tuhan tidak rugi. Amin. Yang rugi kita. Nah, hari ini kita mau jaga hati kita dengan baik, silakan kata Tuhan. Nggak mau jaga, silakan. Cuman nanti efeknya adalah terpancar dalam kehidupanmu. Kehidupanmu, engkau tidak menjaga hati dengan baik, maka kehidupanmu tidak baik. Amin. Amin. Ya. Makanya kemarin pengkhotbah 7 juga mengatakan, lebih baik nama yang harum daripada memiliki harta kekayaan dunia. Biarlah orang mengenal waktu kita meninggal, kita mati. Pak Bambang mah luar biasa, betul nggak? Orangnya baik, betul nggak? Ya. Janda Pak. Nah ini, saya lagi khotbah, dia nyeletuk aja Pak Bambang. Ini salah. Orang mati tidak meninggalkan nama yang baik. Orang mati meninggalkan janda di rumah. Ya, guyon nggak apa-apa ya Bang ya. Oke, ya saya berharap biarlah firman Tuhan hari ini menegur kita, mengoreksi hati kita. Apakah hati kita penuh dengan kebencian? Apakah hati kita penuh dengan kekecewaan kepada orang, kepada teman, ya, atau kepada Tuhan? Ya, apakah hati kita punya penuh dengan kekecewaan dengan sahabat kita, suami, istri? Koreksi semua. Minta ampun di hadapan Tuhan. Minta Tuhan bersihkan. Tuhan, bersihkan hati saya dari hati yang tidak baik ini. Supaya kita diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal hatimu rancangan kejunan, Shalom. durjana. Amin. Dunia Bersihkan akhir hati ini kita. mempengaruhi Sudah hati dibersihkan, Betul. jaga dengan firman. Keadaan dunia saat ini mempengaruhi kehidupan kita. Karena saya percaya. Nah, kalau hari itu ini yang kita mau lakukan, belajar maka kepada hidup Tuhan. kita mulai saat Seperti ini lagu tadi ke depan mengatakan, dan seterusnya. Tuhan, ini hati saya. Begitu juga dengan anak cucu kita. Ya, akan apakah hati saya masih tetap percaya? Amin. Yuk kita Masih tetap persiapkan setia kita sama mau Tuhan berjalan nggak kudus. dalam kondisi seperti ini?